Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah. Di dalam penjelasan makalah ini ada beberapa poin, diantaranya yaitu: yang pertama, apa pengertian kebijakan fiskal? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan fiskal ekonomi modern? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan fiskal aliran ekonomi syariah dan prinsip kebijakan fiskal? Dan yang terakhir adalah apa saja dasar-dasar fiskal ekonomi syariah dan ekonomi modern. Oke, teman-teman stay piku yang tercinta, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa pengertian kebijakan fiskal, yang akan dibacakan oleh saudara Rashid Afandi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal ditinjau secara etimologi. Kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan diberi arti yang bermacam-macam. Harlow de Lasswell atau Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik yang terarah. Seorang ahli, James A. Anderson, merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor, pejabat, kelompok, instansi pemerintah, atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Fiskal yaitu satu berhubungan dengan sosial finansial. Fiskal yaitu pada ini istilah fiskal digunakan dalam arti khusus yang berlawanan dengan istilah moneter. Fiskal berhubungan dengan fis, yaitu aspek finansial pemerintah, sedangkan fiscal policy, kebijakan fiskal, adalah suatu instrumen manajemen pemerintahan, demand management, yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak, taxation, atau pengeluaran pemerintahan, government expenditure. Secara etimologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, L. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Dalam konsep Marco disebut dengan government expenditure. Menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat keseluruhan dalam perekonomian. Berpijak pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus. Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka satu, memperkecil fluktuasi siklus usaha, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi, membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak. Pada dasarnya, pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakat. Pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatan keadaan. Inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Anggaran belanja pemerintah selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan sebagainya, pemerintah akan belanja yang melebihi pendapatannya. Keadaan inilah yang menimbulkan defisit anggaran. Akan tetapi apabila ekonomi baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja daerah dapat dihemat sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja surplus. Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat serius dalam tata perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektual, keyakinan, dan kepemilikan. Bisa dikatakan, kebijakan fiskal memegang peran penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta
kewajiban tentang pengeluaran zakat, menyeratkan tentang pentingnya kebijakan fiskal dibanding dengan kebijakan moneter. Larangan riba yang diberlakukan pada tahun Hijriah keempat telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendiri suatu negara. Oleh karena itu, kita akan mampu melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peran penting dalam membangun negara Islam tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Syed yang sudah menerangkan materi. Harus langsung saja ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Denanda. Waktu dan tempat saya persilahkan. B. Pengertian fiskal ekonomi modern. Sistem ekonomi global yang digaungkan saat ini membuat umat Islam di belahan manapun mengalami masa yang menentukan. Bukan saja karena kondisi ekonomi dan politiknya yang masih dipengaruhi oleh negara-negara maju, tetapi sesuatu nasib apakah umat Islam memiliki kekuatan baru untuk mempengaruhi sistem ekonomi dunia, atau sebaliknya, umat Islam yang selama ini sebagian besar berada di bawah garis kemakmuran, justru semakin terpuruk sebagai konsumen produksi negara-negara maju. Meski ada sederet tantangan di depan mata, namun umat Islam tidak bisa menutup mata bahwa wacana ekonomi Islam menjadi bola salju yang menggelinding walaupun dibendung oleh sistem kapitalisme Barat yang dominan. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem kapitalisme Barat telah menunjukkan kelemahan serta bayangan kebobrokannya. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai prinsip dasar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mempunyai kebebasan yang luas untuk memiliki harta. Prinsip-prinsip tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial yang secara tidak langsung telah membuat polarisasi yang cukup tajam antara kaya dan miskin. Selain itu, kapitalisme juga menjerumuskan manusia pada kehidupan yang materialistis. Keadaan ini mempersempit ruang bagi manusia untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Akhirnya, hal ini mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya dan terasing oleh dirinya sendiri. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengakui kebebasan manusia atas nilai-nilai tauhid, hak memiliki harta atas dasar kemaslahatan, melarang penumpukan harta, serta distribusi kekayaan justru yang sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Maka dalam Islam telah diatur mekanismenya dalam suatu negara. Peran negara Islam sangat signifikan dalam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rakyatnya. Dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat, negara akan melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut dinamakan kebijakan fiskal. Menurut Wolfson, sebagaimana dikutip Sufarmoko, kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Sedangkan Samuelson dan Nordaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Dari dua definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar definisi kebijakan fiskal mengandung makna umum, artinya ia merupakan suatu gambaran yang bisa terjadi dalam berbagai sistem ekonomi. Oke, terima kasih kepada Saudari Denanda yang sudah menerangkan materinya. Oke, langsung saja ke materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Saudara Ilyas Nurul Iman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke bagian C, yaitu pengertian fiskal aliran ekonomi syariah.
Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam yaitu sebuah kebijakan pemerintahan yang di dalamnya terdapat proses pengembangan masyarakat yang selalu didasarkan kepada hukum distribusi kekayaan berimbang dengan selalu menerapkan nilai-nilai material dan spiritual pada posisi yang sama. Kebijakan Islam yang dikeluarkan ini merupakan sebuah regulasi pengeluaran dan juga pemasukan, yang berarti salah satu perangkat untuk memperoleh sebuah kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal di dalam Islam selalu dilaksanakan dalam lingkup pengalokasian distribusi dan stabilitas dalam suatu negara yang tertentu memiliki ciri khas dari nilai orientasi dalam pengeluaran dan pendapatan dalam suatu negara Islam. Masa kenabian hingga pada masa kekhalifahan, kaum muslimin sangat berpengalaman dalam hal penerapan beberapa instrumen dalam kebijakan fiskal, yang dimana itu terlaksana di dalam suatu tempat yaitu Baitul Mal. Sejarah Islam mencatat bahwasanya kebijakan fiskal itu telah ada di awal berdirinya proses perdagangan hingga dengan masa kejayaan Islam pada masa para khalifah. Terus lanjut, prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Jadi prinsip kebijakan fiskal yang ada dalam ekonomi Islam itu ada beberapa hal yang dikemukakan oleh beberapa para ulama gitu. Ada di antaranya yang dikemukakan oleh Khursyid Ahmad yang membagi prinsip ekonomi Islam itu ada 4, yaitu prinsip tauhid, prinsip rububiyah, prinsip khalifah, dan prinsip tazkiyah. Akan tetapi prinsip dasar ekonomi Islam yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan yaitu sebagai fiskal, yaitu prinsip-prinsip dalam penerimaan publik atau pendapatan. Lanjut, ada 3 ya. Yang pertama, sistem penguatan wajib atau doribah. Pada prinsip ini, pihak yang berwenang harus menjamin bahwasanya golongan kaya atau yang memiliki kelebihan yang dapat memikul beban utama doribah atau tadi wajib. Lanjut, yang kedua, berbagai pungutan doribah tidak berdasarkan kepada input tetapi berdasarkan tabungan yang ada. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pemerintah untuk mengeluarkan pajak termasuk juga kepada orang kaya, seperti pada Rasulullah SAW menyertakan posisi kaum muslimin dan non-muslim. Penentuan penerimaan publik tergantung pada sektor tertentu. Nah, di sini bagian 2 ada prinsip-prinsip dalam pembelajaran atau pengeluaran. Di sini dibagi prinsipnya ada 6. Yang pertama ada alokasi zakat, merupakan kewenangan Allah bukan dari pihak amil atau pemerintah. Yang kedua, menerapkan prinsip masalah yaitu mendatangkan manfaat, bukan masalah maslahah. Yang ketiga, menghindari kesulitan atau masyakoh dan mudaharat. Yang keempat, prinsip efisien dalam belanja rutin pemerintah. Yang kelima, prinsip keadilan yaitu tidak memihak orang kaya. Dan terakhir yang keenam, prinsip komitmen yaitu memperhatikan dari skala wajib, sunnah, mubah, dan adil. Dah sekian dari bagian C. Terima kasih. Terima kasih kepada Ilyas yang sudah menerangkan materi yang ketiga ya. Langsung terus saja ke materi yang keempat, yaitu yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi yang keempat. Yang keempat, pembahasan tentang dasar-dasar kebijakan fiskal ekonomi Islam. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan satu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Sebenarnya kebijakan fiskal sudah sejak lama dikenal di dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, serta kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara. Maka Rasulullah menyerahkan kepada Baitul Mal dengan menganut azas anggaran berimbang
Artinya, semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara. Dasar kebijakan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar kharaj, termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban atau nisab, umur objek terkena kewajiban, awal dan takrifnya. Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib untuk umat Islam, maka menghitung beberapa besar zakat yang harus dibayar dapat dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran iman dan takwa. Sebegitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berdasarkan keadilan. Sejak masa awal pemerintahan Islam setelah Rasulullah wafat, kebijakan fiskal itu dilanjutkan bahkan dikembangkan oleh para penerusnya. Zakat dan usir adalah pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah hidup. Kedua jenis pendapatan ini berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan usir merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Alhamdulillah, semua materi sudah dijelaskan dan dipaparkan. Mohon maaf kalau dari kami kelompok 4 kurang jelas untuk menjelaskan materinya. Dan kalau kurang jelas dalam gambar, ada di PPT, dan atau kurang jelas dari materi ada di makalahnya ya. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz, terima kasih.